Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan seluruh isi cerpen dari kami ini. Judul dari cerpen ini adalah Brian dan Trio, sahabat yang berbeda ras. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana persahabatan tanpa memandang ras. Sebelum itu, saya semata beragustin kesempatan ini sebagai ketua kelompok dan berperan sebagai ibu Brian. Dan ibu saya, Muhammad Abdi Sebulan sebagai pembaca teks. saya Rifiliana Samaria. Saya berperan sebagai Christian. Dan sama lain saya berperan sebagai Brian. Untuk abdi, saya bisa gambar mengutamakan presentasinya. Brian dan Trio, sahabat yang berbeda ras. Kalian sedang menyinari tanaman yang mekar, burung-burung berkicauan nyaring di antara pohon bunga api Papua. Terdapat dua sahabat, yaitu Brian dan Trio. Brian adalah seorang pemuda yang mempunyai keturunan Cina, sedangkan Trio juga seorang pemuda yang adalah merupakan penduduk asli Papua. Mereka berdua bertujuan sama-sama pindah ke Jakarta karena pekerjaan orang tua mereka. Mereka bersekolah di SMP Keluarga Bangsa sejak kelas 2 SD dan juga bersahabat sampai kelas 2 SMP. Tetapi karena dari dulu orang tua Brian tidak menyukai Trio karena ras dan budaya, orang tua Brian sudah berusaha membuat segala cara agar Brian tidak berteman dengan Trio lagi. Namun, Brian tidak mau kehilangan sahabat satu-satunya, yaitu Trio. Karena itu, agar tidak ketahuan, Brian dan Trio berteman secara diam-diam. Suatu hari, SMP 2 Sekolah mengadakan pawai dan semua orang tua Saks ikut dalam merayakan pawai jalan tersebut. Saat semua orang tua tiba di sekolah, ibu Brian dan ibu Trio tiba di kelas. Dan tanpa sengaja, ibu Brian bertemu dengan Trio dan bertatap hitam. Namun, ibu Brian membuang wajahnya dan melihat sedikit agar tidak melihat Trio lagi. Ada yang kecil mana pantas untuk menemukan anak saya yang malam ini. Ucap ibu Brian di dalam hatinya dan ibu Brian menjadi bohong dan menjadi anaknya. Ibu Trio juga tidak menanyakan ibu Brian. Bu Brian, mengapa kamu membenci anakku? Kata ibu Trio. Ibu Brian pun menjawab. Anda penampilan anakku beda dengan anakku. Jauh ibu Brian dan terdapat aduan antara ibu Brian dan ibu Trio. Tanpa sengaja Brian mendengar pencemaran ibu mereka. Lalu Brian dan Trio mengambil mereka. Lalu Brian berkata, Maaf mengganggu Pak, tapi mengapa kalian berkelahi seperti ini? lalu ibu Brian menjawab dengan keras. Dia ini sudah hitam, dekil, dia tidak pantas memperlakukan anaknya di sekolah yang sama dengan anakku. Ucap ibu Brian. Kesal melihat anaknya, mereka makin marah melihat mereka berteman. Mendengar perkataan itu, hati Trio terpukul dan sakit hati. Trio pun berdiri sendiri dengan kata berkata-kata. Dia menyadari bahwa ibu meninggalkan di hadapan ibu mereka yang mengatakan hebat. Dia pun memutuskan untuk pergi mencari Trio karena dia tahu bahwa Trio sakit hati oleh perkataan ibunya. Lalu dia mencari Trio menenangkannya. Dan dia menemukan Trio di belakang sekolah. Dia mengambil Trio dan menenangkannya lalu mereka saling bercerita. Mengapa kita berbeda, Brian? Ucap Trio. Tidak, Trio, mungkin penampilan kita berbeda, tapi ingatlah hal seperti itu tidak akan Jawab Brian. Dia dan Trio pun mendatangi orang tuanya. Sudahlah ibu, hal seperti itu tidak penting. Ucap Brian ke ibunya. Jawab Brian. Ibu tidak setuju dengan ibunya menjawab. Nah, dia berbeda dari kita. Dia tidak layak berteman dengan ibu. Jawab ibunya. Trio ingin pergi lagi, tapi Brian menunjukkan bahwa hal yang dikatakan ibunya tidaklah benar. Bu, aku
tidak peduli kalau beliau berbeda dengan kita. Aku tidak peduli ras dan suku kita berbeda. Ucap Bian. Di mana dia itu ras dan suku berbeda. Jawab ibunya, tapi anaknya menjawab dengan tegas. Bu, aku tidak peduli ras suku kami berbeda. Dia adalah satu-satunya teman yang aku miliki. Jawab Bian karena sedikit marah. Ibunya pun mengikuti kata anaknya. Baiklah anakku, kalau itu kamu mau. Jawab ibunya, Ibu Beliau meminta maaf ke Ibu Beliau. Beliau, saya minta maaf tentang soal yang tadi. Ucap Ibu Beliau. Ibu Beliau itu memaafkan Ibu Beliau dan pada akhirnya Beliau bisa berkata dia jauh lagi kerana Ibu Beliau telah mengizinkan Beliau untuk berkawan dengan Beliau tanpa membedakan ras dan suku. Pesan yang ingin kami sampaikan melalui cerita pendek tadi adalah janganlah memandang sebelah mata orang yang berbeda ras atau penampilannya dengan kita. Karena meskipun penampilan kita berbeda, kita tetap satu kesatuan yang sama di negeri kita, Indonesia ini. Apalagi Indonesia didiami oleh berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Kita harus bisa bersatu agar dapat mempertahankan bangsa kita, Indonesia. Awalnya, kami ingin mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika atau lebih spesifiknya perbedaan kulit putih dan juga kulit gelap. Orang seringkali menganggap kulit gelap itu aneh atau buruk, sedangkan kulit putih merupakan kulit ideal. Maka banyak orang merasa